Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Pro TV yang berbahagia, sebuah kehidupan akan ada rumus kepastian. Ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada bahagia, ada sedih, dan yang pasti yaitu ada hidup, ada mati. Itu ketentuan dan kepastian dari Allah, dan kita pasti akan merasakannya. Seperti dalam Al-Quran, likulli nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya mati. Kematian ini tidak melihat siapapun. Ada muda mati, ada tua mati, bayi pun mati. Oleh sebab itu, kita persiapkan semuanya untuk hari esok di akhirat. Karena kita akan dimintai semuanya pertanggungjawabannya. Apa di antaranya? Amal soleh, amal kebaikan yang harus kita persiapkan. Buat apa kita hidup tapi tidak ada memiliki bekal yang cukup, akan membahayakan di akhirat nanti. Dan kematian ini tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Di dalam Al-Quran sudah diabadikan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal, ketika kematian sudah menghampiri kita semua, kita tidak akan bisa lari dari kematian. Ketika malaikat maut sudah dapat surat tugas dari Allah, maka hari itu juga, detik itu juga, jam itu juga, kita akan diambil rohnya oleh malaikat maut. Apa yang kita banggakan? Jabatan, kedudukan, istri, suami, semua akan ditinggal. Silakan kalian punya rumah semegah apapun, mogrong-mogrong rumahnya, besar rumahnya, tapi ingat, terakhir yang kita huni, terakhir yang kita tempati adalah kuburan, perumahan kuburan. Itulah tempat kita nanti. Silakan kalian memiliki segalanya, apalagi mendekati lebaran, baju lebaran harganya mahal-mahal, bagus-bagus, mewah-mewah, tapi ingat, pakaian yang kita pakai nanti yaitu yang bermerek Kafan Collection. Itulah pakaian kita nanti. Buat apa umur kita panjang sementara kita penuh dengan kemaksiatan umur kita? Maka ada sebuah nyanyian Islami, hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
Mari kita persiapkan semuanya, sebab kematian tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi. Siapkan segala amal ibadah. Sholat kita benahi sebagai bentuk amal kita yang akan kita bawa di akhirat nanti, yang akan menolong kita. Sebab umur kematian tidak ada yang tahu. Namun baginda Nabi Muhammad SAW sudah memberikan peringatan, likulli syai'in hasadun wa hasadun ummati ma baina sittina wa sab'ina. Baginda Nabi Muhammad SAW, setiap sesuatu pasti akan ada masanya, akan ada panennya. Wasadun umati, bagi Nabi Muhammad, dan panennya, masanya umatku, yaitu berkisar umur antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Maka kita persiapkan semua umur-umur kita, tidak perlu panjang, tapi keberkahan, ketaatan kepada Allah lebih banyak daripada umur yang banyak tapi kemaksiatan, lupa dengan Allah. Itu naudzubillah. Carilah amal sebanyak mungkin dengan berzikir kepada Allah. Sholat kita, mengaji, ke majelis, kita isi dengan ibadah agar kita bisa selamat fit dunya wal akhirat. Saya teringat dengan seorang hamba Allah yang ibadahnya luar biasa, setiap malam tidak pernah terlewatkan. Seorang laki-laki ini dengan seorang istrinya ini sangat soleh dan soleh dan taat kepada Allah. Tapi tidak tahu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta dengan sang hamba ini tadi. Dia sholat, dalam terakhir sujudnya dia diambil oleh Allah, ruhnya oleh Allah. Allah cinta dengan ketaatan seorang hamba ini. Dia menghembuskan terakhir napasnya ketika dia dalam sujudnya. Masya Allah. Akhirnya sang istri ini kaget, ternyata sang suami sudah tidak ada nafasnya. Akhirnya besoknya geger, ramai tetangga-tetangga datang ke rumahnya karena seorang tetangganya yang ahli ibadah dia telah diambil oleh Allah. Tapi tetangga-tetangga heran, kok kenapa sang istri ini tidak merasa sedih, tidak menangis melihat suaminya meninggal dunia. Dia senyum. Akhirnya kegundahan itu, setelah 2 hari 3 hari, baru 3 hari sang istri ini menangis. Kemudian sang tetangga mendatanginya. Limada tabki ya ukhti, kenapa kamu menangis? Akhirnya baru berbicara seorang perempuan tadi. Iya, waktu awal saya tidak menangis, saya bahagia, saya senang. Saya bahagia karena sang suami meninggal dalam keadaan sholat. Saya sangat bahagia, saya sangat senang sekali. Insya Allah suami saya adalah ahli surga, husnul khotimah. Terus tanya lagi, kenapa kamu 3 hari ini baru menangis? Saya menangis, saya sedih, saya mengeluarkan air mata karena saya takut kalau saya mati tidak seperti suami saya yang dalam ibadahnya dia meninggal. Saya sedih, saya takut, saya menangis. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bagaimana biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kita mati dalam keadaan tersenyum. Bagaimana caranya? Ibadahlah kepada Allah, lakukan setiap harinya dengan beribadah dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Niscaya nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.